Ini orang udah ngertiin UTS belum coba? Malah main game, Cok. Hah? Lah ya UTS, Cok. Hell. Oke, jadi kita mandi dulu ya guys ya, nih baru ngedit. Kayaknya nggak usah review rumah nggak juga nggak sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam juga ya sekalian ya kan kalau yang nontonnya malam. Kenalin, saya Anandia dari kelas 2B Informatika. Ini saya di sini mau ngejelasin soal jawaban dari soal UTS yang ditugaskan. Oke, langsung saja yang pertama lah ya. Mana masuk. Oke, jadi diberikan soal seperti ini. Nah, dari soal berikut, kita diminta untuk menginputkan sebuah biner yang nanti akan diubah menjadi bilangan desimal. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan ya. Dari 101 line ini, kita mempunyai 4 fungsi, yang dimana fungsinya akan saya jelaskan satu persatu setelah ini. Tapi sebelum semua itu, mending kita bahas dulu ini nih. Lah itu tuh buat apaan sih emang, Bang? Gampangnya, itu tuh buat bikin linked listnya sendiri sih. Yang kayak gini nih bentuknya. Oh ya, by the way, aku pakai double linked list ya ini. Apa aja cirinya, Bang? Ya itu, ada pref sama next. Nah, jadi hubungannya sama tugasku apa? Nanti kalau misalnya kita input biner, dia bakal masuk ke integer data yang dimana dia bakal disimpan di situ. Nah, cukup buat yang struknya. Lanjut kita ke fungsi yang pertama, yaitu insert last. Fungsi ini intinya dipakai buat masukin data baru ke paling belakang linked list. Jadi, setiap kali ada data baru, program bikin dulu satu node baru. Setelah itu, dicek kalau linked listnya masih kosong, ya node itu langsung jadi awal dan akhir. Tapi kalau datanya udah ada, node baru ini tinggal disambungin ke node terakhir yang lama. Lalu posisinya dijadiin node paling belakang yang baru. Jadi, anggap aja kayak nambah gerbang baru di paling ujung kereta lah. Fungsi yang kedua yaitu fungsi reverse list. Nah, fungsi ini dipakai untuk membalik urutan linked list aja sih gampangnya. Aku rada susah visualisasiinnya karena sekarang sisa berapa jam lagi. Ya seginilah. Tapi intinya fungsi ini tuh cuman jalan satu-satu dari depan, dibalik semua nodenya, maksudnya node arah sambungnya. Kalau udah dibalik, tinggal tukar posisi awal sama akhirnya. Akhirnya linked listnya berubah jadi kebalik. Selanjutnya ada void tampil. Nah, ini cuma buat tampilin doang sebenarnya sih. Jadi kayak kita bikin dulu buat temporarinya dari awal, atau kalau ini mah head lah ya. Kita ambil dari headnya, jadi selama temnya ini tidak menyentuh 0, ya dia menampilkan data. Lalu temnya itu ngambil nextnya. Jadi ya pokoknya konsepnya jadi kayak increment sih. Misalkan headnya udah, dia ngambil nextnya. Kalau udah nextnya, ngambil lagi nextnya. Jadi kalau misalkan awalnya 6, selanjutnya 7, lalu ngambil 8. Ya gitulah sampai sebelum 0, sampai bukan 0. Fungsi yang terakhir tuh ini ya. Nah ya, fungsi ini tuh dipakai buat mengkonversi biner ke desimal. Ya sebenarnya ini selayaknya biner ke desimal biasa sih. Jadi kan kita baca dari LSB-nya atau bit yang terkecilnya dulu, lalu dihitung sesuai nilai posisinya dalam biner. Kalau udah gitu baru dijumlahin dan hasilnya dikembalikan sebagai angka desimal. Ini udah ya? Ya belum sih. Kan masih ada ini. Nah, kalau buat yang ini kayaknya aku sambil running aja kayaknya deh ya. Ntar guys, izin keluar dulu ya. Kan saya mau running ya. 1, 2, 3. Nah, bukan lari yang gitu bang, tolong. Oke, maaf. Jadi maksudnya saya tuh tadi mau running ini apa namanya depan. Nah ini nih. Nah ini yang di running maksudnya guys. Bisa digedein? Oke bisa. Oke, jadi untuk yang program main ini sebenarnya cuma ngatur dari awal sampai akhir doang. Ngatur alurnya sih. Misalkan dari awal kan kita diminta untuk input 8 bit biner ya kan. Kenapa saya pilih begitu? Karena emang saya cuma mau patokannya ke itu aja, ke apa namanya? Pokoknya biner ke desimal lah gitu kan. Nah, jadi saya pakai looping ini dulu nih. Looping buat inputnya. Sama ada juga di bagian sini ada Nah, ini ada apa sih sebutannya nih? Validasinya dulu lah. Jadi kalau misalkan dia udah bener ya kan, dia bakal masukin ke sini ke fungsi insert last. Tapi kalau misalkan dia selain 0 dan 1, dia bakal ngulang gitu loh. Dan kita langsung coba aja, misalkan kita input 2 kan. Nah, dia nggak boleh tuh. Nggak mau dia.
Ya udah kita input aja buat angka 67 lagi ya. Tadi berapa sih aku lupa. Oke, udah tahu, udah ingat. 1 1. Nolnya 4 kali. 1 0. Nah, udah input semua. Langsung jadi begini. Sebenarnya nggak langsung jadi sih, tapi kan kayak dia tuh ada masuk ke sini dulu, masuk ke fungsi biner to decimal. Karena apa? Karena kan biner to decimal nih dia hitungannya ngambil dari yang paling kecil ya. Nah, jadi kalau misalkan dia saya tampilin dulu terus saya langsung reverse list juga. Nah, itu udah pasti ngebalik kan. Malah dia ngitungan dari MSB, most bit apalah pokoknya saya lupa itu. MSB ya. Pokoknya itulah ya. Dari bit yang paling besar. Jadi dia hasilnya aneh gitu loh, nggak sesuai yang saya pengen. Makanya saya taruh dulu ini buat ngambil hasil biner ke desimalnya, biar nanti pas di see out hasilnya tuh benar gitu loh, nggak yang aneh-aneh. Karena kan sebelum di reverse dia harus diubah dulu selagi dia bentuknya masih LSB ke MSB ya kan, dari bit terkecil ke bit terbesar. Ya intinya begitu sih kalau buat program utamanya. Soal yang paling panjang ini. Line codingnya pun banyak ya kan. Gimana ya? Bentar deh. Nah, oke. Jadi karena yang kali ini agak banyak sebenarnya kan. Jadi saya jelasin aja langsung kayak begini lah. Kita nge-yapping aja. Sama ya karena waktunya sudah sedikit lagi ya kan. Paling tetap ada editan cuman ya nggak sebanyak yang tadi. Oke, jadi lanjut aja ke yang ini. Kita dari sininya dulu aja lah ya, dari mainnya. Dari mainnya tuh sebenarnya kita cuman kayak disuruh milih sih. Milih kalau misalkan kita mau nge-input atau mau output atau mau edit data atau ya udahan gitu loh. Sebenarnya gitu doang sih. Tapi kalau kita kalau kita ngikutin alurnya dari atas ya kan. Misalnya kita pilih input data nih. Nah, input data kita bakal ngarah ke sini dulu. Kita bakal keluar ke main menunya. Nah, jadi main menunya cuma nampilin gini doang sih. Simpel ya kan. Lalu untuk ini input datanya kita buka. Nah, yang pertama saya inisialisasiin dulu untuk running untuk looping sini. Syarat dia nge-looping kan running sama dengan true. Lalu ada cara lanjut nih buat dalam loopingnya sini. Nah, tapi sebelum dia masuk ke looping, dia bakal ke sini dulu. Bakal ke looping bakal ke if conditional yang dimana kalau misalkan dia jumlah data terisi sama dengan max data atau udah sama lah istilahnya, dia langsung bakal ngerubah running jadi false, yang artinya dia nggak bakal masuk ke looping sini. Sebenarnya emang bisa juga pakai return ini doang kan, cuman saya baru tahu dari teman saya setelah saya udah nulis ini. Nah, intinya begitu. Nah, ya gitulah ya intinya. Ini OBS di kiri, ini kamera di tengah. Takutnya saya dikira nyontek ya kan, mohon maaf nih, izin. Oke, jadi kalau misalkan kita lanjut nih, running udah false, dia nggak bakal masuk ke while sini, jadi dia langsung balik ke sini nih. If tidak selesai, yang sini nih, dia bakal langsung validasi untuk sini sih, enter doang itu. Nah, oke, kalau misalkan dia masih belum terisi datanya atau kayak maksimal datanya belum sama dengan jumlah data terisi, dia bakal masuk ke looping sini. Jadi selama running dia bakal ada input-input entah itu ID ya kan, lalu nama, dia pakai getLine. Ada apa-apa keluhannya dengan getLine juga. Nah, di sini untuk urgensinya saya jadiin switch case gini ya kan. Jadi saya tinggal milih aja angka 1 sampai 5 aja ya kan. Karena menurut saya ini lebih enak daripada kalau nulis satu per satu gitu. Misalkan 1 urgensi sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Intinya begitu. Lalu lanjut untuk ke jenis status. Nah, statusnya ini ada 5 juga. Sebenarnya bisa ditambahin lagi untuk lebih variasi, cuman karena nanti lainnya bakal kepanjangan ya kan, dan saya nggak mau nambahin lain lagi. Jadi saya pilih 5 aja. Ada yang pertama, jadi kalau kita milih 1 kita bakal masuk ke menunggu verifikasi ya kan untuk statusnya. Lalu yang kedua menunggu persetujuan, proses, selesai ya sampai ditolak. Nah, sebenarnya saya tuh niat awalnya ingin memasukkan switch case ini menjadi sebuah fungsi juga. Karena ini tuh saya pakai lagi di bagian edit data ini. Yang mana sih yang ini ya? Nah, ini.
Nah, saya pakai lagi di sini. Cuma kenapa nggak dipindahin, Bang? Ya, saya lupa intinya. Nah, jadi kalau misalkan udah semua sampai sini, sampai status, dia bakal nambahin si jumlah data terisinya. Jadi yang tadinya 0 ya kan saya inisialisasi 0 inisialisasinya. Jadi 1. Nah, gitulah. Udah gitu, dia bakal masuk ke sini. Lanjut gak nih? Nah, ada iya sama tidak. Kalau misalkan dia pilih tidak, ya dia langsung ini ubah running jadi false ya kan. Jadi runningnya kelar itu istilahnya. Lalu, oh ya, ini sebenarnya agak lewat sih. Nah ini kita saya ya kan, saya tuh lebih milih untuk jadiin ini sebagai static data yang istilahnya ada maksimal datanya gini kan, 100. Lalu jumlah data terisinya tuh 0, dimulai dari 0 ya kan, kayak Pertamin, oke jangan sebut merek. Lalu ada ini untuk pilih-pilihan yang tadi buat switch cache, masuk ke struct. Nah structnya nih ada string sih, semua pakai string ya kan, entah itu ID, nama warga atau keluhan dan urgensi lain-lain, dengan LP max data variabelnya tuh. Jadi si ininya tuh maksimal banyak arraynya 100 lah istilahnya. Lalu yang kedua ada output data. Output data sebenarnya simple sih, tapi di sini kenapa bertiga Bang nih, ada 1, 2, 3 nih. Ini mah buat nanti di bagian edit data itu mah, kalem aja. Nah ini output data. Output data dimintanya untuk alamat ID sampai yang lain-lainnya keluar semua ya kan. Jadi tinggal dipakai for loop ya bener. Dari i sama dengan 0 karena kita indeksnya mulai dari 0 ya kan. Sebanyak jumlah data terisi, lalu di increment. Nah jadi kan data ke 1, alamat ID-nya ngambil langsung reference-nya ini, reference dari ID sini. Lalu untuk ID-nya juga tinggal taruh nama warga, keluhan, dan ya itu intinya begitu kalau output data. Lalu yang ketiga ada edit data. Nah ini edit data nih agak panjang lagi nih sebenarnya nih. Jadi kita masuk dulu ke bagian sini nih, ada if conditional ya kan. Jadi dimana kalau misalkan dia masih belum ada data terisinya, dia bakal ke sini nih, belum ada data untuk diedit, dan dia langsung break ke sini. Tapi kalau misalkan udah ada data terisinya, dia masuknya ke sini, ke else, dan dia bakal, nah ini mulai kepakainya di sini nih, output data simplified. Nah ada 3 kan tadi output datanya. Nah ini yang output data simplified itu untuk menampilkan aja kayak oh ya di sini tuh ada set way ya kan, karena saya pakai IO manip, input output manipulation, biar dia lebih rapih aja sebenarnya sih. Boleh kan, karena kan bukan kayak vector dan lain-lain gitu. Harusnya boleh ya, nggak tahu saya juga sih. Mana tadi? Nah ini di sini. Ya ini tinggal atur-atur aja untuk width, maksudnya panjang atau lebar sih kalau width tuh. Ya intinya begitulah, biar dia rapih gitu. Nampilin nomor sama ID sama nama warga aja gitu. Biar apa? Biar kalau misalkan kita mau nyari ID-nya, kita tuh nggak nebak-nebak sih. Jadi misalkan nih, saya langsung running aja nih, kan udah ada yang running nih. Sebentar. Fungsi edit data tadi, output data simplify itu sebenarnya buat ini doang nih. Nah, jadi ID-nya dia bakal output ID doang sama nama warga. Simpelnya begitu. Misalkan kita mau ganti Royhan. Ya sebenarnya ini nggak bisa diedit ID-nya sih, tapi kita bisa edit nama warganya. Misalkan nama warganya typo ya kan, harusnya tuh Royhan pesulap merah. Begitulah ya, keluhannya masih sama aja gitu kan. Aduh, lampunya jatuh. Udah diproses nih. Nah udah, jadi pas kita output lagi, nah beginilah. Itu fungsi buat output simplified sih. Lalu ada lagi sebenarnya output satu data gitu. Mana ya? Nah ini. Tapi sebentar dulu. Ini kan belum kelar ya. Ini udah output simplified. Nah ini sering cari ID. Ada juga nih buat apa namanya? Oh ya ini ya. Buat exponential sini. Kita kasih false dulu karena kan istilahnya belum nemu nih. Kita cari ID ya kan. Tadi kan ID-nya ada. Kita ulang lagi deh. Bentar. ID-nya ada 101, 102 sama Royhan. Kita mau cari ID ya kita tinggal ketik aja ID-nya gitu kan.
selama dia nggak ada yang aneh-aneh sih ID-nya mah, nggak ada yang pakai guideline gitu, harusnya aman. ID-nya kan tadi Royhan. Nah, jadi dia bakal masuk ke sini nih. Selama apa namanya? Bakal ngelooping. Jadi kalau misalkan dia nemu, dia bakal masuk ke sini. Nah, ini sisanya mulai di sini nih. Tapi kalau nggak ketemu, ya udah dia bakal urutannya nggak ketemu aja gitu udah. Sama kalau misalkan di looping sini, misalkan ketemu beneran, ya udah ketemunya jadi true, alias ya ini nggak bakal keluar nih. Udah dan langsung break gitu aja gitu, langsung keluar dari for loopnya. Lalu ada lagi output satu data. Ini buat apa bang? Ya ini buat yang tadi nih, yang data keberapa langsung output itu loh. Jadi langsung simple tapi ya tetap detail di bagian sini. Nah, ini mah sebenarnya emang simple aja, cuman karena dia ada parameter aja gitu, itu yang ngebedain sih. Karena kan dia cuma mau ambil satu warga doang gitu istilahnya mah. Nah udah, terus ya udah tinggal di edit lagi aja tuh. Nah ini mulai edit ya kan. Nah, misalkan udah ketemu nih, baru kita mulai edit. Mulai edit itu ada banyak, tapi nggak sebanyak yang itu sih. Dia hampir ngerubah semua kecuali ID-nya yang nggak dirubah tuh. Udah itu doang. Ini buat yang edit data, kelar ya kan istilahnya. Dan udah sih ya. Case 4 udah, terima kasih, hore. Oh ya, kenapa saya kasih nama curut ya nggak tahu sih, saya cuman ngerasa ini tuh cocok aja gitu namanya curut ya kan. Lucu.